Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu dan bergabung di acara press conference The Top GPR Award 2023. Saya Rudi Sukmana akan memandu acara pada hari ini. Baik, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono SIK MSI selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epidemiologi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Juga selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Arif Munajat SEMM selaku Direktur GPR Institute dan Bapak Tri Raharjo SEMM CDMS GPR selaku Co-Founder GPR Institute. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang berbahagia rekan-rekan media dari Sindo News, Tribun News, Warta Kota, Media Indonesia, Suara Merdeka, Neraca, Suara Karya, MNC Trijaya, Industri dan Radio Republik Indonesia. Diinformasikan kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa ditanyakan secara tertulis melalui fasilitas chat yang ada di aplikasi Zoom masing-masing, sertakan nama Anda dan dari media mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, selanjutnya menulis pertanyaan yang ingin diajukan, di mana masing-masing wartawan dapat mengajukan satu pertanyaan. Baik, Bapak Ibu narasumber dan rekan-rekan media yang berbahagia, GPR Institute merupakan organisasi yang memelopori penyelenggaraan dan pemberian penghargaan Top GPR Award sejak tahun 2021. Di mana pada tahun 2023 ini, GPR Institute kembali mempersembahkan event Third GPR Conference 2023 dan Third Top GPR Award 2023 untuk para sahabat komunikasi, para pranata humas pemerintah di seluruh Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sambutan dari Direktur GPR Institute, Bapak Arif Munajat. Kepada Bapak Arif Munajat, kami persilahkan. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul pada acara press conference GPR Institute dalam rangka penyelenggaraan Third GPR Conference Award 2023 and Third Top GPR Award 2023. Yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono SIK MSI selaku Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epidemiologi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang saya hormati Tri Raharjo SEMM CPR selaku Co-Founder GPR Institute. Serta yang berbahagia para rekan media yang sudah tergabung dalam acara press conference ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, GPR Institute sebagai institusi yang fokus pada perkembangan insan-insan pranata humas Indonesia dalam menjaga reputasi dan menjalankan
praktek kehumasannya. Kegiatan tersebut kami lakukan sejak tahun 2021 dan untuk tahun ini GPR Institute kembali mempersembahkan kegiatan conference dan juga ajang penghargaan untuk yang ketiga kalinya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kami untuk ikut dalam mengembangkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam peradaban negara. Bagi praktisi kehumasan di ranah pemerintah dan juga di pemicu bagi kehumasan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas SDM kehumasan melalui berbagai program dan inovasi yang efektif dan efisien. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, keistimewaan pada event awarding yang ketiga kali ini, kami juga memberikan penghargaan penganugerahan Top GPR Leader Award untuk pemimpin humas pemerintah dan Top GPR Award untuk tokoh pemerintah yang telah berhasil membuktikan diri untuk berada di posisi teratas dan meningkatkan kinerja prestasinya yang serta diakui oleh masyarakat. Kami berharap penghargaan ini yang kami berikan dapat menjadi atribut dan pemicu semangat bagi insan-insan humas pemerintah yang telah berhasil meraihnya, sehingga mereka dapat membangun good governance dalam memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah meraih penghargaan Third Top GPR Award 2023. Khusus saya ucapkan kepada Bapak Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono, SIK MSI, dan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epidemiologi yang telah meraih penghargaan Top GPR Leader Award 2023. Juga kepada para peraih penghargaan Third Top GPR Award 2023, Top GPR Figure Award 2023, and Top GPR Leader Award 2020. Demikian sambutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arief Munajat atas sambutannya. Izinkan sekali lagi saya menyampaikan dan menginformasikan kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa ditanyakan secara tertulis melalui fasilitas chat yang ada di aplikasi Zoom masing-masing. Sertakan nama Anda dan dari media mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Selanjutnya menulis pertanyaan yang ingin diajukan, di mana masing-masing wartawan dapat mengajukan satu pertanyaan. Selanjutnya, mari kita simak bersama presentasi metode penilaian dari Bapak Tri Raharjo selaku co-founder GPR Institute. Kepada Pak Tri Raharjo, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dan juga rekan-rekan media yang hadir pada kegiatan press conference Top Government Public Relation Award 2023 melalui aplikasi Zoom. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari penghargaan Top Government Public Relation Award 2023.
Nah, penghargaan Top Government Public Relation Award merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang telah berhasil menjalankan digital public relation-nya dalam rangka untuk membangun komunikasi, awareness, dan juga menjalin engagement melalui berbagai platform digital dalam rangka untuk meningkatkan citra dan juga reputasi di mata masyarakat atau di mata publik. Nah, adapun pada tahun ini, tahun 2023, GBR Institute menambah kegiatan awarding pada tahun ini. Ada 2 kegiatan, satu adalah Top GBR Leader Award 2023 dan juga Top GBR Figure 2023. Nah, untuk Top GBR Leader Award merupakan sebuah penghargaan yang dianugerahkan kepada 50 pimpinan atau kepala bidang kehumasan di instansi pemerintah yang dinilai berhasil menjalankan digital public relation dan juga menempati 50 peringkat teratas berdasarkan hasil penilaian Top GBR Index. Nah, sementara untuk Top GBR Figure Award dianugerahkan kepada pimpinan atau pemimpin pemerintah, dalam hal ini adalah menteri, bupati atau wali kota, dan juga gubernur yang telah berhasil menjalankan digital public relation-nya dalam rangka membangun komunikasi, menjalin engagement, dan juga meningkatkan citra dan juga reputasi secara personal maupun instansi yang dipimpinnya di mata publik. Nah, adapun tujuan dari penghargaan ini, rekan-rekan media, yang pertama, kami dari GBR Institute ingin memberikan apresiasi kepada tokoh, instansi, dan juga humas pemerintah yang telah berhasil menjalankan program government public relation-nya, khususnya di ranah digital, untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Yang kedua, kami berharap Top GBR Award dapat meningkatkan citra dan juga reputasi serta kepercayaan dari stakeholder, dan juga penghargaan ini tentunya dapat memacu kinerja yang lebih baik ke depannya. Dan ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong insan humas pemerintah untuk semakin meningkatkan program digital government public relation-nya yang berdampak positif terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media, penilaian Top GBR Award 2023 dilakukan mulai bulan Maret hingga bulan Mei 2023 berdasarkan data digital yang kita tentukan ada 3 parameter penilaian yang kami lakukan. Yang pertama adalah digital awareness aspek, yang kedua adalah digital media dan website aspek, dan ketiga adalah social media aspek. Nah, untuk digital awareness aspek kami melakukan pengukuran banyaknya pengguna internet mencari instansi pemerintah rata-rata bulanan, serta banyaknya ulasan terkait instansi pemerintah dalam 1 tahun terakhir dengan menggunakan keyword instansi pemerintah. Yang kedua adalah digital media dan juga website aspek. Parameter ini menggunakan atau pengukuran banyaknya pemberitaan media digital atau media online yang terkait dengan instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dan juga menentukan banyaknya sentimen positif atau negatif yang ada di 5 halaman mesin pencari secara random, dan juga kami melakukan pengukuran terhadap traffic dari website dari instansi pemerintah maupun speed loading dan juga user friendliness-nya dari website instansi pemerintah. Yang ketiga adalah social media aspek. Kami mengukur 3 media sosial teratas, yaitu Facebook, Instagram, dan juga YouTube, untuk mengetahui tingkat popularitas dan juga tingkat engagement yang terbangun antara instansi pemerintah dengan fans atau followers melalui sosial media mereka. Nah, melalui 3 aspek penilaian inilah kami melakukan pengukuran siapa saja yang berhak mendapatkan Top GBR Award 2023. Nah, adapun tahapan proses penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, pertama kami melakukan pengumpulan serta pengelompokan data instansi pemerintah. Yang kedua adalah pengumpulan data ulasan di halaman internet dan juga pencarian terhadap instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan keyword tertentu. Yang ketiga adalah
pengumpulan data pemberitaan media digital atau media online terhadap instansi pemerintah di 1 tahun terakhir. Yang keempat adalah pengukuran dari sisi sentimen positif atau negatif terhadap instansi pemerintah di 5 halaman mesin pencari secara random. Nah, kelima adalah pengukuran kecepatan akses dan juga traffic serta user friendliness dari website dari instansi pemerintah. Keenam adalah melakukan input data serta penilaian terhadap data yang berhasil kami kumpulkan dan juga sesuai dengan bobot penilaian sesuai dengan parameter yang kita sudah tetapkan. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke tahap pengumuman, kami melakukan quality control, melakukan cek ulang terhadap quality data yang berhasil kami himpun. Nah, yang ketujuh adalah kami melakukan pengumuman hasil penilaian Top GPR Award 2023 dan juga pada kesempatan siang menjelang sore nanti kita akan menyelenggarakan e-award ceremony Top GPR Award 2023. Nah, kami juga melakukan kriteria seleksi yang ketat terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan Top GPR Award. Dalam hal ini kami menentukan 2 kriteria besar, yaitu pertama adalah dominasi 90% pemberitaan positif di 5 halaman mesin pencari secara random untuk baik untuk lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia yang memiliki dominasi pemberitaan positif minimal 90% atau lebih. Yang kedua adalah secara final score memiliki final score 70 poin atau lebih, dan untuk kriteria Top GPR Leader Award menempati 50 peringkat teratas sesuai dengan hasil penilaian Top GPR Index 2023. Nah, adapun penilaian Top GPR Figure 2023 adalah kami juga melakukan penilaian dari bulan Maret hingga bulan Mei 2023 berdasarkan 3 aspek parameter penilaian berdasarkan data digital. Pertama adalah digital awareness aspek, kami mengukur tingkat ulasan terkait menteri, gubernur atau wali kota dan juga bupati di halaman internet dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan kata kunci nama kementeriannya dan juga nama menterinya atau nama provinsinya dan juga nama gubernurnya atau nama wali kotanya dan juga nama kotanya atau nama kabupatennya dan juga nama bupatinya. Yang kedua adalah digital media aspek, kami mengukur tingkat jumlah banyaknya pemberitaan terkait gubernur, wali kota atau bupati atau menteri yang terriset gitu ya di dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan juga digital image aspek, kami mengukur tingkat dominasi sentimen positif atau negatif dari suatu pemberitaan kepala daerah atau menteri di 5 halaman mesin pencari, jadi 50 pemberitaan secara random. Nah, ini yang kami lakukan. Adapun tahapan proses penilaian yang kami lakukan, pertama kami mengumpulkan daftar kementerian, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, kami mengumpulkan siapa saja menteri, gubernur dan juga wali kota atau bupati di masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota atau keseluruhan kementerian yang kami lakukan penilaian. Yang ketiga adalah pengumpulan data digital dengan menggunakan engine tertentu kepada untuk melakukan pengukuran terhadap aktivitas digital dari gubernur, menteri dan juga wali kota maupun bupati. Yang keempat adalah melakukan input data serta melakukan penilaian berdasarkan parameter yang sudah kami tetapkan. Selanjutnya kami melakukan quality control terhadap data-data yang berhasil masuk dan juga kami melakukan penilaian final terhadap penilaian Top GPR Figure Award 2023. Nah, selanjutnya kami melakukan pengumuman terhadap hasil penilaian Top GPR Award dan juga pada siang nanti menjelang sore kami mengadakan e-award ceremony Top GPR Award 2023. Nah, adapun kriteria penilaian yang kami lakukan ada 2 kriteria. Yang pertama adalah menteri, gubernur atau wali kota atau bupati memiliki dominasi pemberitaan positif minimal 90% dengan final score minimal 70 poin atau lebih.
Yang kedua adalah menteri, gubernur atau wali kota atau bupati memenangkan atau masuk ke dalam top 20 GPR Figure Award 2023. Demikian rekan-rekan media yang saya dapat sampaikan. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kita. Baik, terima kasih Bapak Tri Raharjo atas paparan materinya. Dan izinkan saya kembali untuk menginformasikan kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa ditanyakan melalui tombol yang ada di aplikasi Zoom masing-masing, sertakan nama Anda dan dari media mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, selanjutnya menulis pertanyaan yang ingin diajukan, di mana masing-masing wartawan dapat mengajukan satu pertanyaan. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama presentasi instansi dari Bapak Brigjen Pol Sulistyo Pujuhartono, SIK MSI, selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada Bapak Sulistyo Pujuhartono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbicara di depan GPR Institute. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Direktur GPR Institute Bapak Arif Munajat, SMM, Bapak Co-founder GPR Institute Bapak Tri Harjo, kemudian juga Karo Komunikasi Pelayanan Publik Ibu Dr. Siti Nadia Tarnisi, MEPIT, rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan. Kemudian kita ini yang pertama saja harus bersyukur daripada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan GPR Institute, dan saya menjadi pembicara pertama. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Jadi BNN ini organisasi yang cukup tua ya. Kita dimulai berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 2002 bahwa ada namanya lembaga struktural yang kemudian yang disebut namanya BNN, kemudian diganti juga menjadi kewenangan BNN tadi menjadi peraturan di bawah peraturan Presiden nomor 83 2007 sesuai juga dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian kita sampaikan bahwa narkotik ini menjadi permasalahan nasional. Mengapa kemudian dibentuk BNN tadi sesuai dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 tersebut. Lanjut. Narkotik sebagai transnational organized crime, di mana permasalahan narkotik ini terjadi di mana mempengaruhi negara lain dalam kondisi yang sangat masif ya. Kemudian transaksi dilakukan orang di luar negara tersebut tapi mempengaruhi negara lain dalam kondisi juga yang luar biasa. Jadi untuk wilayah Indonesia, lanjut. Kita perlu sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa
BNN ini realnya ya. BNN ini lembaga kecil tetapi sangkil mankus. Ini ada Polri-nya sekitar 1.115, ASN seperti itu. Ada juga TNI dan ASN terdiri dari banyak sekali kementerian, ada dari kesehatan, Kementerian Sosial dan lain-lain. Dan kita memiliki struktur vertikal dari pusat sampai daerah di mana tersebar di 34 BNNP dan 1 juga BNN kota dan kabupaten. Lanjut. Perlu kita sampaikan bahwa BNN ini memiliki organisasi yang besar tadi dan memiliki strategi terbagi menjadi 4, yaitu soft power approach, hard power approach, dan smart power approach, dan cooperation. Soft power approach itu kita memaksimalkan potensi yang ada di bidang pencegahan, memaksimalkan potensi masyarakat, dengan juga memaksimalkan namanya representasi, karena kita tahu bahwa saat masyarakat ini kuat, mereka mampu menimbulkan daya cegah dan daya tangkal ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkotika. Dari tingkat keluarga sampai tingkat pusat perlu kita pakai, dan semua instansi kita lakukan pendekatan. Kemudian ada lagi hard power approach, di mana saat narkotik itu masuk, kemudian beredar, harus dilakukan pemberantasan, arti ditangkap, kemudian dilakukan upaya penegakan hukum. Hard power approach itu last resort, di mana yang harus pendepannya adalah tadi soft power approach. Kita memberantas adalah para pengedar dan para bandar. Para pemakai harus dilakukan rehabilitasi seperti support yang disampaikan di atas. Kemudian kita juga mengedepankan IT development dan analisis. Kita punya Puslidatin, punya IT yang sangat kuat sehingga bisa melihat pergerakan orang, informasi yang ada di media sosial, kemudian handphone dan lain-lain untuk upaya pencarian, pengejaran dan lain-lain. Juga kita melakukan namanya kerjasama internasional, regional, dan nasional dengan melibatkan kementerian terkait seperti Bakamla, Kepolisian Republik Indonesia, Bea Cukai, dan lain, karena kita menyadari sumber daya kita yang terbatas itu yang harus kita maksimalkan, sehingga kita bekerja sangat fokus memanfaatkan tidak hanya kekuatan yang ada di BNN, tapi juga kekuatan nasional kita, kemudian regional, bekerja sama dengan penegak hukum tingkat regional, Asia Tenggara dan lain-lain, maupun internasional seperti DE dan lain-lain. Lanjut. Kemudian sebetulnya bahwa kita ini bekerja dengan melihat sistem ya, sistemik untuk pencegahan itu mikrosistem, mesosistem dan mesosistem dan mikrosistem dan mesosistem ya. Jadi kecil, menengah dan besar. Sistem besar kita maksimalkan secara ada makrosistem dari regulasi, kemudian mesosistem ada komunitas, organisasi, kemudian mikrosistem itu maksimalnya adalah hubungan antar manusia dan keluarga sebagai inner circle sosial yang paling kecil. Lanjut. Ini kampanye yang kita lakukan secara masif, ini baik online maupun offline. Ini kita melalui Festival Pelajar Nusantara, ada 235 relawan anti narkotika dibentuk, bekerja sama dengan RRI, kemudian melakukan menginternalisasi lagu Mars BNN, diikuti 3,6 juta peserta, dan sampai saat ini lagu tersebut tiap minggu dinyanyikan di berbagai radio di seluruh Indonesia. Pernah satu kali langsung dilakukan namanya memecah rekor muri, ternyata diikuti 3,6 juta peserta di seluruh Indonesia. Kemudian kita memiliki nama CNS, radio, aplikasi, di mana kita juga memiliki YouTube dan lain-lain. Nah, penggunaan media luar ruang bisa kita lihat di seluruh Indonesia, di semua pertigaan, di LED dan lain-lain. Ini berbagai informasi tentang
narkotik kita sebarkan juga bahkan di atas pesawat, di kereta api, kemudian di kapal laut, ya kita ada namanya kereta api itu ada link, kemudian yang terakhir apa, Bu? Kereta apinya. Kemudian ada pesawat terbangnya juga, ada Citylink dan lain-lain yang berbagai kontennya itu di dalam pesawat tersebut adalah anti narkoba. Dalam arti kita juga menggerakkan agar mereka ini menimbulkan daya cegah dan tangkal dan informasi tentang narkotika sehingga dipahami oleh masyarakat. Lanjut. Lanjut. Secara umum kita di tingkat pusat kita memiliki platform ya media elektronik dan dioperasikan siang dan malam oleh kita. Ya, kita ada Twitter Info BNN, viewernya, coveragenya sekitar 742.000 viewer. Ada Instagram Info BNN_RI dengan coverage sekitar 11 juta viewer. YouTube saat ini juga sedang live YouTube dengan adanya lomba namanya Choir International Anti Drug di Bali, yang saya sendiri saat ini juga sedang di Bali, di Badung, sedang live kampanye International Choir Anti Drug yang live diikuti oleh 11 negara dan puluhan grup choir dari seluruh Indonesia dengan coverage sekitar 501.000 lebih viewer. Kemudian ada Facebook juga, kita Humas BNN dengan coverage lebih dari 563.000. Kita juga melakukan berbagai lomba, ada TikTok Challenge Against Drug, di mana dilihat lebih dari 103.000 viewer, kemudian pantun dan lain-lain, Gema anti narkotika di berbagai radio dengan lebih dari 11 juta viewer. Lanjut. Nah, ini kita juga memiliki kampanye War on Drug di media non-elektronik. Kita tadi di media luar ruang seluruh Indonesia, kemudian dialog tatap muka dari desa, perguruan tinggi, SD, SMP, SMA. Jadi jangan kaget kalau anak-anak SD, SMP, SMA sekarang mengerti lagu Mars BNN di seluruh Indonesia. Kemudian ada layanan penyuluh narkoba di seluruh Indonesia, ada 532 penyuluh. Dan semuanya ini kita buat konten dan kontennya cukup lumayan. Lanjut. Ada lagi pemberdayaan masyarakat, kegiatan deteksi dini tes urin, yang juga kita sampaikan ke masyarakat jika ada tes urin massal. Yang konten ini tidak hanya disampaikan melewati media online milik pusat, tetapi juga milik BNNP sejumlah 34 platform dengan 4 platform yang berbeda-beda, Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Juga di BNK 173, BNK juga menyampaikan berbagai informasi secara terus-menerus. Lanjut. Nah, kegiatan pemberantasan luar biasa. Kita dalam setahun ini 63 ratusan ton ganja berhasil kita musnahkan, kemudian banyak sekali lokasi ganja kita bakar, kemudian juga bisa kita sita lebih dari 33,6 miliar kejahatan narkoba yang berakhir pada tindak pidana pencucian narkoba yang bisa kita amankan. Lanjut. Jika kegiatan tadi mulai pencegahan, kemudian pemberantasan dan lain-lain tidak berhasil dan masih ada yang lolos dan ada pemakai, kita lakukan rehabilitasi. Cukup banyak ya yang kita rehabilitasi secara nasional, baik langsung diawasi oleh BNN mau diawasi oleh instansi terkait seperti Kemensos dan Kemenkes. Lanjut. Nah, kami sampaikan
bagaimana cara kita bekerja seperti ini, ya. Nah, kita Biro Humas dan Protokol ini kurang lebih baru 4 tahun, sebelumnya adalah Kabag Humas. Ya, kebetulan pimpinan sebagai Kabag Humas adalah saya juga sendiri, dan sebagai Karumas dan Protokol adalah saya sendiri selama 4 tahun. Lanjut. Nah, ini misi dan visi kita. Lanjut. Lanjut. Ini struktur kita, bagaimana kita bisa bekerja, ada liputan, ada publikasi media sosial, dan ada protokol dan kelembagaan. Lanjut. Ini tupoksi kita. Lanjut. Ini manajemen komunikasi kita, bagaimana kita mengeksekusi informasi menjadi informasi yang real yang bisa diserap oleh masyarakat. Maksud. Ini peliputan klip, peliputan lain informasi perpustakaan. Ini kita membuat konten dan lain-lain. Kurang lebih setiap minggu kita bisa memproduksi konten adalah antara 15 sampai 35. Pada saat sepi ini minimal 15, jadi per hari kurang lebih 2 sampai 3 konten yang kita siarkan, dan rata-rata view per hari antara 1.500 sampai 60.000. Tidak ada yang kurang dari 1.500. Kemudian ada lagi bagian publikasi media sosial. Ini juga melakukan publikasi, langsung mengkontrol media sosial. 4 media sosial utama kita yang dikontrol kita ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Lanjut. Recording stopped. Recording in progress. Nah, ini cara kerja kita. Lanjut. Ini bagaimana kita mengkomunikasikan kehumasan kita. Ada Humas Pusat yang tadi dengan 4 platform utama, kemudian juga diresonansi dengan 34 kehumasan BNNP, juga dengan 4 platform utama, dan 173 BNNK dengan para operatornya dengan 4 platform utama, dan mereka antar mereka saling mendukung, saling memfollow, untuk melihat berbagai informasi yang ada. Jika ada informasi yang harus betul-betul terkontrol secara pusat, kita lakukan kontrol terhadap informasi. Jika ada hal yang harming atau yang bisa membuat kegaduhan atau informasi yang salah dan lain-lain, kita kontrol dari pusat, dalam arti BNN menjadi satu lembaga yang satu kata secara nasional. Juga kita sering kali mendukung berbagai biro pemerintahan untuk mendukung dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Lanjut. 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 Kita masih banyak hal yang pengen kita capai. Kita pengen menjadi salah satu humas terbaik nasional. Kita pengen lagi lebih dicintai masyarakat. Semua kita berharap betul-betul semua masyarakat Indonesia dari TK, SD, SMP, SMA, kita berharap betul mereka memahami apa itu BNN, bagaimana cara bekerjanya, dan mereka menjadi insan-insan anti narkoba agar mereka menjadi manusia Indonesia yang sehat dan siap tempur bersaing membangun bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuka berbagai pertanyaan dari rekan-rekan media maupun
kawan-kawan lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, SIK MSI, atas materi paparannya. Baik pemirsa, hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita langsung saja sama-sama menyimak presentasi instansi dari Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister of Epidemiologi, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Ibu Siti Nadia Tarmizi, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Belum bergeser. Kita Oke, ya. Baik, silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Terima kasih pada kesempatan hari ini untuk bisa hadir dan bergabung pada jumpa pers yang dilakukan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kami untuk menyingkat waktu. Silahkan mohon bantuannya untuk Oke, bantuannya. slide pertama. Oke. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan mengenai strategi komunikasi publik dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini tentunya kita sudah ketahui pada saat COVID-19 pentingnya bagaimana peranan komunikasi khususnya penanganan untuk tata kelola krisis komunikasi di saat pandemi COVID-19. Baik, lanjutnya mungkin slide kami ini adalah profil daripada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik ini memiliki dua fungsi. Ya, silahkan slide berikutnya. Memiliki fungsi sesuai dengan Permenkes 50 tahun 2019. Dan tentunya kemarin kita melakukan sedikit perubahan sehingga struktur organisasi yang sudah ditetapkan di 2019 ada sedikit perubahan nomenklatur di tahun 2021. Nah, organisasi daripada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik sendiri berada di bawah unit eselon 1 yaitu di Sekretariat Jenderal, dan kita memang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan juga melakukan koordinasi baik kepada pihak eksternal maupun kepada pihak internal. Selain tentunya tugas sebagai komunikasi, ya kita juga mendapatkan tugas untuk melaksanakan fungsi daripada pelayanan publik. Utamanya adalah tentunya di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik bagaimana kami tetap bisa mempertahankan reputasi Kementerian Kesehatan, khususnya tentunya bagaimana masyarakat bisa memahami dan juga bisa memberikan tentunya hal-hal yang positif terhadap layanan publik yang diberikan Kementerian Kesehatan. Bukan hanya layanan publik yang ada di Kementerian Kesehatan, tetapi termasuk juga layanan publik yang ada di unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, seperti di rumah sakit, di kantor kesehatan pelabuhan, di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, di Balai Besar Laboratorium, dan juga Balai Besar Farmasi Kesehatan. Nah, tentunya di setiap unit vertikal Kementerian Kesehatan juga terdapat unit humas tersendiri, dan ini menjadi salah satu unit yang kami harus lakukan pembinaannya. Struktur organisasi daripada Biro Komunikasi sendiri secara internal terdiri dari 6 tim kerja, mulai dari tim kerja strategi komunikasi,
yaitu bagaimana kami melakukan pengelolaan strategi komunikasi resiko, kemudian pengolahan dan analisa tentang isu opini ataupun hal-hal yang terkait misinformasi, disinformasi atau yang kita kenal dengan hoax terkait berita kesehatan. Karena cukup banyak hoax-hoax ini yang kemudian tentunya bisa menjadi mislead kalau ini kemudian tidak ditangani dan diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tim kerja produksi, komunikasi, dan publikasi. Di sini adalah tim kerja yang bertanggung jawab terhadap berbagai produk-produk komunikasi, baik itu konten maupun narasi, serta berbagai rilis, talking point, foto berita, kemudian berbagai desain untuk kemudian kita taruh di berbagai channeling media yang ada di Kementerian Kesehatan, kemudian video, juga melakukan tanggung jawab untuk persiapan kalau kita melakukan jumpa pers, media handling, serta berbagai liputan program kesehatan. Di samping itu, tim kerja produksi, komunikasi, dan publikasi juga melakukan suatu upaya monitoring dan evaluasi terhadap produk atau konten yang sudah diproduksi melalui survei kepuasan atas pengelolaan berita dan publikasi berita kesehatan. Tim kerja ketiga adalah kerjasama antar lembaga dan penguatan kehumasan kesehatan, di mana tentunya ini merupakan salah satu tim kerja yang sifatnya berupa koordinasi dan fasilitasi dengan berbagai lembaga negara, termasuk juga mitra kami seperti DPR dan juga penyiapan berbagai kegiatan-kegiatan terkait rapat kerja. Serta bertanggung jawab terhadap pembinaan untuk Jakfung, khususnya Pranata Humas Kesehatan. Selain itu, kita melakukan juga koordinasi terkait kehumasan baik untuk eksternal maupun internal Kementerian Kesehatan. Tim kerja keempat adalah tim kerja informasi dan pengaduan masyarakat serta penguatan pelayanan publik. Ini merupakan tusi kami kedua, yaitu terkait pelayanan publik, di mana tentunya ada pengabdian ada layanan informasi seperti PPID, kemudian pojok info, unit layanan terpadu, dan tentunya kalau kami lihat juga melakukan pembinaan dengan instansi-instansi di bawah Kementerian Kesehatan, serta tentunya ada penguatan layanan publik melalui berbagai pelatihan dan survei layanan publik. Kemudian yang kelima adalah tim kerja pengelolaan perpustakaan. Jadi di Kementerian Kesehatan memang selain di unit pusat, tetapi juga di unit-unit vertikal seperti di Poltekkes, rumah sakit, itu juga ada pengelolaan perpustakaan. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal ini terkait pembinaan perpustakaan ini, dan kami juga termasuk pembina untuk jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang terakhir adalah tim kerja komunikasi internal, di mana tentunya sebagai Biro Komunikasi yang melakukan juga komunikasi secara internal Kementerian Kesehatan, maka kami juga melakukan fungsi ini dengan menyusun berbagai konten dan juga diseminasi berbagai program-program prioritas serta kebijakan Kementerian Kesehatan di dalam internal Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, slide berikutnya, ini adalah beberapa penghargaan yang kami terima, tentunya tahun 2021-2022 kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi di 2022 karena pandemi sudah semakin terkendali, beberapa aktivitas terkait penghargaan komunikasi publik ini bisa menjadi salah satu bukti prestasi dari instansi atau penghargaan lainnya. Penghargaan yang kami terima selama ini adalah yang pertama, penghargaan dari PR Indonesia untuk kategori terpopuler di media cetak di 2021 pada subkategori kementerian. Kemudian apresiasi penguatan komunikasi terbaik tahun 2022 dari Tempo Ministry Award. Kemudian apresiasi pengelolaan media sosial terbaik 2022 juga dari Tempo Ministry Award. Kemudian kategori Most Active Kementerian, Most Engaging Kementerian, dan Best
use of video kementerian serta best use of image kementerian ini kami dapatkan pada penghargaan Government Social Media Summit 2021. Kemudian dari Badan Publik Informasi sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan mendapatkan nilai sangat memuaskan dalam standar pelayanan publik 2022 dari Ombudsman. Untuk predikat informatif lainnya adalah untuk Imonef layanan PPID dari seluruh kementerian lembaga dari Komisi Informasi Pusat dan terakhir top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021 untuk layanan Halo Kemenkes dari Kemenpan RB. Pada tahun 2023 ini, beberapa penghargaan yang sudah kami terima, Government Social Media Summit 2022 untuk kategori Best Use Image untuk kategori kementerian, kemudian dari PR Indonesia, kategori terpopuler di media cetak dan online 2022, Gold Winner Sektor Kementerian, kategori Manajemen Krisis, kategori krisis dan pasca krisis, dan bronze winner sektor kementerian untuk panel digital. Dan terakhir kami menerima penghargaan In-House Magazine Award 2023 untuk gold winner majalah khusus untuk majalah Mediaco. Kurang lebih 16 penghargaan yang sudah kami dapatkan sepanjang tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya terkait bagaimana mekanisme komunikasi publik yang kami lakukan. Slide berikutnya, kami tentunya dalam melakukan komunikasi publik memperhatikan kebutuhan daripada klien kami atau customer kami. Kami sendiri memang memiliki beberapa channel komunikasi publik ya, dan tujuan kami adalah memberikan atau meng-coverage kurang lebih 280 juta masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat berbagai platform tentunya media yang kami lakukan mulai dari media majalah e-magazine yaitu Mediacom yang kami miliki, juga kami memiliki situs Sehat Negeriku di mana narasi terkait rilis ada di sana, dan juga berbagai media sosial seperti Instagram, YouTube, Instagram, Facebook, kemudian TikTok juga, bahkan yang terakhir adalah Thread juga kami miliki. Selain itu kami memiliki suara radio kesehatan atau dikenal dengan SRK, juga kami miliki podcast on YouTube yang juga bisa diakses. Selain tentunya berbagai informasi-informasi kegiatan yang juga kami post di dalam YouTube Kementerian Kesehatan. Nah, dari berbagai produk-produk tadi, kami melakukan media monitoring di mana kami melakukan pemantauan dan menganalisis isu-isu kesehatan yang terkini tentunya, serta juga melakukan pemantauan dari rilis ataupun informasi-informasi yang kami bagikan kepada publik. Kemudian kita memiliki mekanisme media monitoring harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, dan media monitoring ini kita lakukan juga pada isu-isu atau topik-topik yang spesifik selain isu-isu atau topik-topik yang general. Setelah tentunya kita melakukan media monitoring, kita melakukan agenda setting. Agenda setting ini tentunya untuk menentukan isu kesehatan apa pada minggu tersebut dan isu kesehatan apa yang perlu kita siapkan pada minggu berikutnya. Dan selanjutnya menyusun rencana komunikasi mingguan, dan agenda setting ini disusun bukan hanya agenda setting yang berasal dari Biro Komunikasi, tapi kami juga melibatkan unit-unit utama di Kementerian Kesehatan terkait isu-isu seperti misalnya penanganan penyakit, ketersediaan SDM kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta isu-isu terkait farmasi maupun alat kesehatan lainnya yang memang mungkin menjadi isu di minggu sebelumnya yang perlu diklarifikasi atau diperjelas dan sebagainya. Kemudian ini juga menjadi penting selain tadi bahwa unit vertikal di bawah kami juga mengelola sebenarnya berbagai channel media komunikasi. Dan di sini kita lakukan koordinasi dengan
lintas unit untuk bagaimana integrasi daripada konten-konten publikasi itu bisa juga dilakukan secara dua arah. Artinya kami juga melakukan amplifikasi pada media sosial yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan juga kami melakukan koordinasi di unit laksana vertikal. Kurang lebih ada 128 unit vertikal di kami yang kami kelola secara langsung. Selain itu tentunya kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, terutama terkait isu-isu kesehatan yang terjadi ataupun yang menjadi tentunya permasalahan di daerah ataupun di provinsi masing-masing. Dan ini tentunya kami melibatkan pada saat pembuatan produk-produk publikasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat. Termasuk misalnya ada layanan unggulan di salah satu rumah sakit umum daerah provinsi, maka kami juga akan menaikkan konten tentang Center of Excellence Layanan Kesehatan daripada RSUD ini. Kemudian dari agenda setting tentunya kami melaksanakan rencana publikasi, konten publikasi yang akan tayang yang tadinya berdasarkan hasil daripada media monitoring, kemudian isu kesehatan yang sudah kita bahas dalam fokus grup diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan pimpinan serta hari-hari besar terkait kesehatan. Kita sudah punya beberapa hari seperti hari tuberkulosis, hari malaria, hari hepatitis dan sebagainya. Publikasi kita lakukan, tentunya publikasi ini sifatnya PESO ya, yang melalui kanal-kanal resmi Kementerian Kesehatan maupun melalui media massa serta media sosial lainnya. Setelah itu tentunya tahap terakhir kami melakukan MONEF dan media monitoring tetap kami lakukan setiap minggu. Kita lakukan evaluasi komunikasi, salah satunya adalah survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan kami lakukan terhadap bagaimana pengelolaan berita dan publikasi. Hasil survei tentunya bisa dilihat di dalam link berikut ini. Slide berikutnya mungkin ini adalah beberapa indikator kinerja yang sudah kita tentunya menjadi komitmen untuk kita bisa sampaikan mungkin pada slide berikutnya, seperti misalnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita itu kita lakukan pada bulan ke-6 itu sebesar 82% dan bulan ke-12 sebesar 83%. Kemudian UPT Kemenkes tadi dengan kategori baik adalah kita standarkan pada tahun ini 37 UPT. Jadi ini merupakan kumulatif sebenarnya. Kemudian ini adalah beberapa target publikasi seperti produksi komunikasi, kemudian publikasi berita kesehatan seperti jumlah rilis, materi konten, ataupun video dokumenter, podcast yang diproduksi, dan sebagainya. Lanjut slide berikutnya mungkin. Ini tadi beberapa tentunya dari indikator dan target kinerja yang kita lakukan. Pada slide berikutnya kami tentunya dalam hal channeling komunikasi kita juga melakukan yang kita kenal sebagai PESO, yaitu kita melakukan juga beberapa advertorial di media cetak maupun di online, serta melakukan kerjasama terkait talkshow, kemudian kerjasama dengan radio-radio, dan kerjasama dengan key opinion leader. Umumnya paid media kita lakukan pada saat peringatan hari-hari besar, seperti hari tuberkulosis, hari hepatitis, kemudian juga pada event-event besar lainnya seperti ada EduHealth, EduFair, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian media, yaitu kita melakukan press conference, media briefing, temu blogger, yang juga kita lakukan untuk mengutip berbagai pernyataan atau informasi ataupun materi yang kita sampaikan dari pihak Kementerian Kesehatan. Biasanya di suatu hal yang baru, kemarin kita baru melakukan ya sosialisasi atau jumpa pers di mana Pak Menteri Kesehatan secara langsung menyampaikan tentang komitmen kita untuk mengatasi permasalahan bullying di sektor tentunya bagi para peserta didik spesialis khususnya di lingkungan rumah sakit Kementerian Kesehatan. Di sini tentunya ada materi dan ada press release ataupun juga pada media briefing kita memberikan informasi kemarin cukup banyak kasus tentang obesitas sehingga kemudian kita memberikan media briefing, memberikan penjelasan dan melakukan tanya jawab dengan media, baik itu media cetak, media online, untuk kemudian
mereka memahami mengenai besar masalah dan apa saja yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita juga melakukan share media, ini melakukan tentunya dari produksi yang kita buat, kita melakukan berbagai share media ke Twitter, Facebook, dan sebagainya. Termasuk juga melalui own media kami, yaitu website, radio kesehatan, majalah Mediacom, dan Halo Kemenkes. Jadi ini beberapa channel-channel yang tentunya channel-channel ini sangat bervariasi dan membuka semakin banyak channel untuk publik mengakses berbagai informasi ataupun berbagai hal yang ingin disampaikan. Dan selanjutnya ini adalah kami melakukan penyebaran konten tadi dilakukan masif ke seluruh stakeholder ya, sesuai dengan fungsi daripada kehumasan, informasi yang berisi kebijakan, program. Tadi juga saya sampaikan juga termasuk kami membagikan informasi ini kepada Dinas Kesehatan dan RSUD, termasuk juga UPT daripada Kementerian Kesehatan. Kemudian konten ini dibagikan melalui jejaring atau media yang kami miliki kepada instansi pusat di daerah. Nah, jadi di Dinas Kesehatan Provinsi itu juga ada bagian humasnya. Nah, disitulah kami berjejaring dan berkoordinasi terkait konten atau produk komunikasi yang tentunya bisa menjadi satu informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat secara jelas. Kemudian juga tidak ada perbedaan substansi informasi kesehatan yang tentunya kita sampaikan kepada publik. Ini menjadi salah satu kunci dari Sabang sampai Merauke, termasuk tadi penanganan hoax juga menjadi penting. Kadang-kadang ada kejadian di suatu daerah yang kemudian disebarkan melalui berbagai kanal media. Nah, ini kemudian kami klarifikasi, kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat sehingga nanti berita atau informasi ataupun penjelasan atau kronologisnya itu menjadi sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan informasi yang tentunya membingungkan publik dalam hal ini. Jadi ada redesign sebenarnya juga berdasarkan kebutuhan dari masing-masing daerah. Kita bisa mengizinkan produk-produk daripada konten-konten kita untuk dilakukan redesign, repackaging lagi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota ataupun UPT vertikal selama isi pokok atau isi pesannya tidak. Selanjutnya, ini mungkin beberapa hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang kami lakukan di Januari, Juni, dan Juli, Desember 2022. Ini adalah slide berikutnya adalah salah satu daripada riset kuantitatif dan juga kualitatif, kurang lebih 1.500 responden yang kami lakukan. Ini adalah satu kegiatan rutin, artinya bukan hanya angka dalam hal ini yang kami dapatkan atau kategori baik, tapi kami mendapatkan juga berbagai masukan, terutama pada saat kualitatif, yaitu pada saat fokus grup diskusi maupun pada saat in-depth interview. Kami bisa mengetahui apa saja sebenarnya kebutuhan dari masyarakat dan stakeholder lainnya, termasuk juga para jurnalis dalam hal ini. Kalau kita lihat untuk media internal, website dan akun media sosial Kemenkes menempati urutan pertama sebagai sumber yang dianggap paling kredibel untuk memastikan kebenaran berita kesehatan. Dan akun media sosial Kemenkes, Instagram, menjadi akun yang paling banyak dipilih karena lebih ringkas dan padat dalam menyampaikan informasi. Sementara media massa yang juga kita ketahui bisa menjadi acuan daripada masyarakat itu didapatkan dari survei ini adalah Detikcom, Kompas, dan Metro TV. Jadi informasi mengenai apa saja yang paling dibutuhkan publik, terutama adalah penyakit menular, kemudian asuransi kesehatan, khususnya BPJS, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut slide berikutnya, terkait tentang kemajuan penggunaan teknologi blockchain. Belum sepenuhnya memang kalau kita berbicara mengenai penggunaan, silakan slide berikutnya, digunakan dalam tentunya proses kehumasan yang kami lakukan di Biro Komunikasi kami. Tetapi artinya beberapa lain kegiatan media monitoring, silakan slide berikutnya. Kegiatan monitoring untuk memantau percakapan netizen di media sosial, kemudian dengan tools yang dimiliki untuk mendapatkan big data dari cloud, dan kemudian kita melihat juga data engagement, post, reply, dan komen serta likes dari media sosial. Ini
tentunya perlu kita lakukan pemilihan dan dipilah-pilah antara bagaimana menyaring dan kemudian memvalidasi data tersebut. Maaf, apakah slide-nya bisa berikutnya? Ya, berikutnya. Ya, jadi teknologi dari blockchain ini kami gunakan pada setidaknya dua, yaitu pada proses media monitoring, bagaimana kemudian data yang begitu besar kita lakukan analisis, dan terutama adalah bagaimana penyaringan dan validasi data tersebut dapat kita manfaatkan dengan penggunaan blockchain ini. Agar diketahui betul-betul apa yang terjadi di media sosial yang kita lakukan oleh secara organik, jadi bukan secara bot. Sehingga teknologi ini tentunya dalam mendapatkan data yang tepat untuk dianalisa dan dikaji untuk kepentingan tentunya perencanaan, men-set up agenda setting berikutnya serta pengambilan keputusan. Pada paid media, pada publikasi di media digital, ini berdasarkan tentunya halayak dan media yang disasar, kemudian tentunya kita melihat bagaimana kaitannya antara kesehatan, termasuk misalnya lifestyle, kuliner, dan olahraga. Jadi cross-cutting isu yang terkait hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, tentunya tantangan kami adalah dibutuhkan keterampilan ya, khususnya PR Kemenkes untuk bisa menguasai teknologi blockchain ini dalam pelaksanaan tugas dan perannya sebagai humas. Nah, ini yang tentunya sedang kami kembangkan ya, untuk bagaimana berbagai media, kita tahu media-media platform ini sungguh banyak, sehingga bagaimana dengan adanya blockchain tadi, begitu banyak informasi tadi bisa kemudian divalidasi kebenarannya dan juga bisa akurasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi atas paparan materinya. Baiklah, rekan-rekan media yang berbahagia, kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini kami telah menerima pertanyaan yang dikumpulkan oleh kru panitia dan mohon izin untuk langsung saya sampaikan. Yang pertama dari industri, ditujukan kepada Bapak Tri Raharjo. Pertanyaannya adalah, hal apa sajakah yang muncul dan yang paling menarik perhatian dari hasil riset yang telah dilakukan, dan bagaimana tanggapan atau komentar Bapak dari atas hasil tersebut? Untuk jawabannya saya persilakan Bapak Tri Raharjo untuk berkenan menjawabnya. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rudi dan juga terima kasih rekan media industri atas pertanyaannya. Tentunya ketika kita melihat berbagai data yang berhasil kami lakukan, based on riset yang kami lakukan, tentunya banyak hal yang menarik. Nah, kalau kita lihat memang banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh government sekarang sudah menggunakan seluruh sarana digital dalam membangun komunikasi ke publik gitu ya. Mulai dari social media, YouTube channel mereka juga sangat aktif dan juga mereka melakukan berbagai kegiatan komunikasi lainnya. Tapi yang menarik adalah dari sisi pemenang ya. Ternyata memang aktivitas mereka berhasil kita nilai dan juga kita seleksi berdasarkan parameter yang kita lakukan. Ini contoh salah satu kategori yang sangat menarik gitu ya, ketika top 20 GBR Figure 2023 ini didominasi memang nama-nama besar yang masuk gitu ya. Untuk yang masuk adalah untuk di tingkat kementerian itu ada Pak Erick Thohir dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, juga Pak Mahfud MD, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pak Sandiaga Uno untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Zulkifli Hasan untuk bidang maksud saya adalah Menteri Bidang Perdagangan, dan juga Pak Prabowo Subianto ini juga masuk ke dalam top 20 GBR Figure 2023, yaitu Menteri Pertahanan, dan juga Pak Yakut Khalil Qaumas Menteri Agama, dan Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, Ibu Sri Mulyani Indra
Wati, Menteri Keuangan, dan Pak Muhajir Effendi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga Pak Basuki, Menteri PUPR. Nah, ini menarik untuk top GPR figur di tingkat menteri. Sementara top GPR figur di kategori tingkat provinsi, pemerintah provinsi, ada Pak Ridwan Kamil, yaitu Gubernur Jawa Barat, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Ibu Kofifa Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, dan Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, Pak Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, dan Pak Iwayan Koster, Gubernur Bali, dan Pak Samsuar, Gubernur Riau. Sementara untuk tingkat kabupaten atau kota adalah Bapak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka, yaitu Wali Kota Surakarta. Nah, untuk GPR leader sendiri ada 50 yang berhasil kami dapatkan dari seluruh data yang berhasil kami riset, baik tingkat kabupaten kota yang lebih dari 500 dan juga tingkat provinsi 34 provinsi dan juga tingkat kementerian 34 kementerian. Jadi yang berhasil kami lolos seleksi berdasarkan parameter yang kami lakukan adalah 50 top GPR leader untuk kategori pimpinan kehumasan di masing-masing kementerian atau lembaga negara atau lembaga negara non kementerian atau pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Jadi kami memilih 50 leaders di sana. Dan selain itu juga untuk top GPR Award sendiri masing-masing untuk kementerian ada 15 kementerian berhasil lolos. Untuk lembaga non kementerian ada 10 lembaga non kementerian yang berhasil lolos, dan juga ada 10 lembaga negara yang berhasil lolos. Untuk tingkat provinsi ada 15 yang berhasil lolos seleksi, dan juga untuk tingkat kabupaten atau kota ada 135 yang berhasil lolos berdasarkan kriteria penilaian yang berhasil kami lakukan. Itu Pak Rudi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tri Raharjo atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Suara Merdeka ditujukan untuk Bapak Sulistyo Pujohartono. Pertanyaannya adalah, apa sajakah prestasi yang telah diraih oleh Biro Humas dan Protokol BNN RI dalam setahun terakhir, di mana untuk tahun 2023, selain penghargaan dari GPR Institute ini, penghargaan apa sajakah yang diterima oleh BNN RI? Demikian Pak, silakan untuk menjawabnya Pak. Silakan Pak Pujo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan media. Jadi memang kalau kita melihat BNN ini, kita harus melihat bagaimana sumber daya yang ada. Kita ini kementerian kelembagaan dengan jumlah personil yang memang kecil ya. Tadi kita sampaikan kurang lebih personil kita adalah 10.000. Personil humas di pusat itu ada cuma 52 orang. Ya, tiap BNNP itu masing-masing ada 3 dan BNK rata-rata 2. Jadi mereka berada di lapangan, kemudian juga langsung mengoperasikan berbagai media platform yang ada. Kita membangun media sosial, kita membangun kehumasan ini dengan kondisi yang luar biasa, constraint yang luar biasa, dengan harapan tentu saja agar berbagai dinamika yang ada di BNN, khususnya narkotika ini
tentang masalah narkotika itu sampai dimasukkan dengan benar dan baik dan timbul awareness yang luar biasa. Secara umum penghargaan di BNN ini banyak sekali kita dapatkan, tetapi memang untuk kehumasan untuk tahun 2022 ini kita mendapatkan penghargaan dari iNews, ya. Kemudian untuk 2023 ini kita mendapatkan penghargaan dari GPR Institute. Untuk yang lain, memang kehumasan kita ini kecil, tetapi kalau dibandingkan dengan kelembagaan, ya, kita nggak bisa membandingkan Kementerian Kesehatan dan lain-lain, tetapi kalau dengan kelembagaan kita, insya Allah kita menjadi salah satu yang paling aktif dan berbagai informasi khususnya tentang narkotika ini tersebar dengan sangat baik dengan menggunakan semua sumber daya ada, tidak hanya sumber daya dari BNN, tetapi juga sumber daya dari rekan-rekan sekalian, stakeholder yang lain yang dapat kita pakai. Seperti banyak kepunyaan dari kementerian lain, ada juga kepunyaan dari Pemda juga kita maksimalkan, milik swasta kita maksimal agar informasi itu tersebar sampai tingkat desa-desa. Jadi kita sangat luas jangkauannya, tetapi dengan sumber daya yang memang sangat terbatas. Tadi kami menyampaikan paparan memang secara umum, kita berharap betul banyak pertanyaan dan kita jawab. Untuk 2022 ada satu penghargaan dari iNews menjadi salah satu yang menyampaikan informasi sangat digital creativeness digital oleh iNews, dan 2023 oleh GPR Institute. Itu aja yang kami sampaikan. Juga kita mendapatkan rekor muri, ya. Untuk 2023 kita mendapatkan rekor muri menyanyi Mars BNN, ya. Buka dulu yang lain tuh mendapatkan rekor muri Mars BNN sebesar 3,6 juta, ya. Dilakukan pada bulan coba buka ya. Recording stopped. Yang bulan Maret, tanggal 7 Maret 2023 kita rekor muri menyanyikan Recording in Mars progress. secara nasional kita terbanyak di satu waktu yang sama, lebih dari 3,6 juta masyarakat Indonesia SD, SMP, TK, SMA, perguruan tinggi, LSM menyanyikan bersama-sama Mars BNN secara nasional. Juga kita untuk pencapaian indeks kepercayaan publik kita pada angka yang sangat bagus, yaitu 88. Alhamdulillah sangat bagus. Kemudian kita juga pernah melakukan lomba TikTok challenge, itu luar biasa. Ada 1.200 konten yang dilihat oleh masyarakat. Tadi Pak Barman yang punya yang sejak. Ini sedang nyari datanya nih, karena memang kami ini secara kehumasan memang mengkoordinasikan tidak hanya humas saja, tetapi mengkoordinasikan kehumasan pencegahan, pemberantasan, dan lain-lain yang kita memang maksimalkan. Dan hari ini kita melakukan lomba internasional, choir competition yang diikuti oleh 11 negara. Ya, ada Prancis, ya, kemarin ada pemenangnya choir itu dari tim dari Prancis. Mereka juga ada kompetitor dari Singapura, Malaysia, Taiwan, dan banyak negara lain. Ini kemarin melakukan kampanye dan luar biasa. Secara umum hasil COVID kita berbagai lomba, kita ada juga lomba seperti International Smash on Drug 2023, kemudian Smash on Drug 2022, di mana berbagai negara mengikuti
Smash on Drug yang kita liput secara internasional oleh banyak negara, ada dari pesertanya ada dari Hong Kong, ada dari India, ada dari Thailand, kemudian ada Malaysia, ada bahkan dari Cina. Dari Cina ini tier 2 juara nasional mereka yang kedua ini yang turut tampil di Indonesia, dan itu sangat ramai, luar biasa. Seperti yang dapat kami sampaikan kepada rekan dari Suara Merdeka Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Sulistyo Pujo Hartono atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Sindo News ditujukan kepada Ibu Siti Nadia Tarmizi. Pertanyaannya adalah, mohon dijelaskan setelah melakukan implementasi teknologi blockchain dalam praktik kehumasan di Kemenkes RI, manfaat apa sajakah yang paling dirasakan dalam kepraktikan kehumasan di Kemenkes RI? Untuk menjawabnya, saya mempersilakan Ibu Siti Nadia Tarmizi untuk berkenan menjawabnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya teknologi blockchain yang kami lakukan di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik ini belum sepenuhnya betul-betul pemanfaatan teknologi blockchain itu sendiri. Karena kita tahu antara database dengan blockchain ini memiliki suatu hal yang cukup fundamental berbeda. Jadi kalau kami lihat adalah kita tahu begitu banyak data yang ada di dalam berbagai platform media, terutama ini adalah media sosial. Nah, tentunya untuk terkait validitas dan kemudian juga terkait bagaimana sebuah data itu jangan sampai dihack atau dan sebagainya, ini yang kami coba lakukan untuk teknologi blockchain yang coba kami aplikasikan. Walaupun memang kalau kami sampaikan public relation blockchain itu adalah salah satu domain publik yang harusnya bisa ada. Kita tahu ya blockchain ini ada 3 ya, private, kemudian public, dan kemudian juga satunya blockchain yang sifatnya satu persisnya apa. Tapi artinya Kominfo sendiri juga sudah akan melakukan implementasi daripada blockchain ini. Nah, nanti mungkin kami ke depan akan semakin banyak untuk melihat ya bagaimana kebijakannya terkait blockchain ini dan bagaimana pemanfaatannya tentang di bidang kehumasan atau public relation ini. Karena kita tahu bahwa hoax, kemudian bagaimana data tidak di-hackers itu juga menjadi tantangan. Bagaimana kemudian pengolahan data dari database menjadi suatu blockchain dengan mekanisme blockchain, ini juga konten-konten yang tentunya bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita lihat bahwa blockchain public relation sendiri kan adalah suatu strategi pemasaran digital ya, yang sifatnya terdesentralisasi. Nah, pola ini sebenarnya kami miliki ya, karena kemudian kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai informasi ataupun konten-konten tadi, kami juga memiliki kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang artinya ada 514 kabupaten kota dan ada 38 provinsi yang sifatnya terdesentralisasi. Nah, bagaimana kemudian fungsi daripada membangun kepercayaan, terutama bagaimana meningkatkan kepuasan terhadap layanan publik yang diberikan oleh sektor kesehatan, ini juga menjadi PR utama kami. Sehingga tentunya kalau kita berbicara mengenai blockchain
public relation ini tentunya kita melihat ada public relation yang tradisional yang kita lakukan melalui berbagai fokus atau saluran-saluran tradisional, tapi juga kemudian public relation digital yang artinya kita bersama-sama perusahaan teknologi ya, ada Google, Facebook ya, dan kita tahu Google sendiri juga merupakan salah satu channeling informasi atau media yang bisa kita kerjasamakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat selain blog maupun juga berita online, bahkan keterlibatan para influencer. Nah, ini tentunya perlu kita lakukan bagaimana membangun kesadaran tentang tadi ya image daripada Kementerian Kesehatan dan menggunakan metode dan strategi yang kreatif. Jadi ini yang tentunya masih terus kami pelajari dan kami kembangkan sambil bersama kami berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai implementasi ini. Demikian mungkin yang bisa kami jelaskan. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi atas jawaban yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, kita telah tiba di penghujung acara. Sebelum saya mengakhirinya, saya mengundang kembali kepada Bapak Sulistyo Pujo Hartono, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan Bapak Tri Raharjo untuk dapat foto bersama. Dan mohon kepada kru yang bertugas agar dapat menggabungkan dalam satu layar. Baik, saya hitung mundur 3, 2, 1. Baik, sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, selesai sudah acara press conference pada hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta para peraih penghargaan GPR Award 2023 lainnya. Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang telah turut berpartisipasi dalam acara press conference ini. Setelah acara ini, kita semua akan segera bergabung dengan acara TEDx GPR Conference 2023 and TEDx Top GPR Award 2023 yang akan dimulai tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Rudi Sukmana bersama seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai bertemu lagi pada acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.